Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini dapat berjumpa lagi di podcast literasi. Nah, jadi semakin banyak yang disampaikan, akhirnya semakin banyak pula saya perlu mengingat, terus membaca, mempelajari, lalu menyampaikan juga ya kepada teman-teman yang dimana mungkin dari teman-teman ini sudah pernah mendengar apa yang disampaikan atau mungkin lebih paham dibanding saya gitu kan. Nah, tapi ya sifatnya kita sharing lah gitu kan. Jadi bukan berarti saya ini menggurui gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mendengar itu sama halnya seperti membaca. Kalau misalkan kita berbicara itu sama halnya seperti menulis. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya ini terutama pembelajaran buat saya bahwa dengan adanya pemaparan ini ya tentunya membuat saya untuk ingat kembali dan juga untuk merefleksikan diri, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain yang hari ini mungkin kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis gitu. Misalkan apalagi kalau dalam kondisi masih PSBB, masih corona, semuanya pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu di rumah ya, online, daring. Nah, jadi selain itu pun fenomena di media sosial itu kan orang kalau di komentar sering berdebat apa ya tidak sedikit begitu. Nah, seakan-akan tiba-tiba saja menjadi ahli dalam suatu hal yang dibicarakan. Ada yang bertanya ini langsung tidak lama bisa menjawab. Nah, ini kalau tidak ada orangnya kan ya hari ini kita mudah saja untuk mencarinya di internet begitu. Tinggal cari pertanyaannya apa, langsung muncul di internet. Nah, ini sangat praktis, tiba-tiba saja dia langsung tahu begitu kan apa yang ingin dijawabnya. Nah, ya memang hal seperti itu praktis dan juga mudah sehingga mampu mempercepat dalam mencari jawaban ataupun menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pengetahuan, teknik maupun manajemen. Namun di dalam proses itu perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang sifatnya sangat praktis itu ya terkadang mengurangi kesabaran dalam diri kita ya. Jadi kalau misalkan kita mengulas para cendekiawan muslim ataupun tokoh intelektual barat ataupun mungkin tokoh intelektual lainnya di Indonesia, nah mereka itu kan untuk mencari buku saja susah, sampai harus membelinya di mana jauh-jauh hari baru sampai, ataupun mungkin mendengarkan ceramah nasihat dari orang-orang yang berilmu, kemudian ia berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, disitulah proses kesabaran dan juga pembentukan diri itu akan tumbuh. Selain itu, ada sikap
dan juga perilaku yang dapat tiru ya. Artinya dalam proses mencari ilmu itu, ia selain mendapat pengetahuan yang dimana ditransformasikan ke dalam akalnya, kemudian dinalar olehnya sehingga memunculkan dialog melalui pertanyaan, ia selain itu mendapat kesabaran, sikap, nah sehingga kepribadiannya itu kuat ya sebagai orang yang berilmu dan juga berpengetahuan. Nah kira-kira hari ini yang mungkin kita dapat rasakan bahwa kesabaran dan juga kepribadian akan ilmu itu seakan-akan kurang melekat ya. Bahkan mungkin ya kalau misalkan teman mahasiswa gitu, dengan waktu belajar misalkan 1 jam mata kuliah itu hanya berapa menit gitu. Jika 2 jam ya paling berapa waktu yang dihabiskan untuk belajar di kelas, itu pun kadang ada presentasi tugas kelompok. Nah tentunya ini sangat kurang, dan juga tentu kalau misalkan tidak dibarengi dengan semangat belajar sendiri, membaca sendiri, yaitu maka ilmunya kurang mendalam. Nah lagi-lagi kembali kita nih sebagai wadah, sebagai manusianya, mampu tidak untuk secara sadar diri lebih mendalami dan juga mempelajarinya terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan, kemudian kita gali lagi, cari lagi informasi kebenarannya, serta ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan yang mungkin kita membutuhkannya dalam hal segi keterampilan dalam mendukung pekerjaan, kemudian dalam hal segi masyarakat, pengabdian, penelitian, dan masih banyak lagi. Nah, makanya yang mudah-mudahan generasi ke depan itu selain ia mudah untuk menangkap informasi ilmu pengetahuan, namun ada rasa kesabaran yang semakin tumbuh dan juga kepribadian yang terbentuk dalam dirinya sebagai orang-orang yang berilmu dan juga cendekiawan. Nah, yang dimana memang kalau misalkan karakter akhlak itu sudah terbentuk, maka ia mampu bersikap dalam menggunakan pengetahuan yang ia miliki, tahu memposisikannya, ia tahu common sense gitu kan, bagaimana kebenaran yang sifatnya umum, pandangan umum masyarakat, sehingga mampu menstandarkan pola berpikirnya dan juga mampu dapat diterima oleh khalayak ramai. Nah itu. Oke, jadi kali ini kita bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat penting sekali dalam peradaban di Indonesia dan juga umat Islam ya. Beliau yang akan kita bahas kali ini adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu dalam ranah pendidikannya saja yang akan kita bahas. Nah, sekilas autobiografi Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini, nama lengkapnya Muhammad Hasyim bin Abdul Wahid Asy'ari bin Abdul Halim bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fateh bin Maulana Ishaq dari Raden Ain al-Yakin atau yang biasa disebut Sunan Giri. Sementara itu, garis silsilah dari sebelah ibunya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Halimah binti Layina binti Sica bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Benawan bin Jaka Tingkir, atau kita pernah mendengar panggilan Mas Karebet gitu kan untuk Jaka Tingkir, bin Prabu Brawijaya VII ataupun
biasa dipanggil Lembu Peteng, Raja Majapahit terakhir, bin Prabu Brawijaya ke-6. Nah, ibunya ini Halimah adalah putri dari Kiai Usman yang sewaktu itu menjadi guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari sewaktu tinggal di pesantren. Jadi kalau kita lihat silsilahnya nih, ternyata beliau ini keturunan dari tokoh-tokoh terkenal ya, dan juga sangat terpengaruh yang kehidupannya itu memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Jadi ketokohannya itu selain timbul dari semangat dalam dirinya, lalu ada faktor dari keturunan yang dimana ya kalau kita lihat kan luar biasa nih. Oke, jadi Muhammad Hasyim ini lahir pada 24 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah atau 14 Februari tahun 1871 Masehi di Kampung Gadang. Nah, itu kira-kira 2 km sebelah timur Jombang, Jawa Timur. Dan wafat pada usia 79 tahun, tepatnya pada 26 Juli tahun 1947 Masehi. Nah, bertepatan pada 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah. Tentu ini teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana ya tokoh besar dari Nahdlatul Ulama ya, kebangkitan ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu. Nah, jadi beliau ini sangat berperan penting dalam masyarakat Indonesia. Selain sebagai ketokohannya sebagai ulama, ya tentu dalam hal pengajaran, pendidikan, kemudian pesantren yang ia dirikan, bahkan banyak sekali ya. Itu merupakan hasil dari semangat belajarnya yang dimana ia mampu memiliki budaya kreatif yang sangat tinggi ya, untuk menciptakan konsep pendidikan. Bahkan beliau ini banyak menulis kitab yang digunakan oleh para santri-santri. Nah, jadi Muhammad Hasyim Asy'ari ini terkenal sebagai seorang santri yang cerdas. Jadi beliau itu selalu menguasai apa yang diajarkan oleh ayahnya. Selain itu, ia pun selalu melakukan mutolaah ya, di membaca sendiri kitab-kitab yang belum pernah diajarkan oleh gurunya. Nah, ini jadi di luar pembelajaran yang diajarkan gurunya, ya juga mempelajari kitab-kitab yang belum pernah diajarkan, sehingga ketika mungkin saja pada saat pembahasan pembelajaran di dalam kelas ataupun di majelis, ya sebenarnya sudah sedikit tahu, bahkan mungkin tahu ya, namun dia tetap mendengarkan. Itu sebagai bentuk penghormatan santri ataupun murid kepada gurunya. Nah, jadi tetap didengarkan. Nah, ini salah satu karya beliau yang sangat terkenal ialah ini ya, kitab yang sering digunakan di pondok pesantren. Sebenarnya ya kalau saya lihat ini sangat bagus juga untuk pendidikan pada umumnya ya. Karena di dalam tulisannya ya, ataupun kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim ini sebenarnya konsep pendidikan akhlak ataupun karakter yang sangat bagus. Bahkan kalau misalkan kita cermati itu, ini sangat rigid ya,
sangat rigid yang sifatnya kalau kita pelajari secara seksama ini sungguh luar biasa penanaman karakternya. Nah, jadi kurang lebih pun dalam pembahasan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, saya mengambil kutipan beberapa dari kitabnya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga buku terjemahan dan juga ini ya banyak dicetak. Ya, salah satu judulnya itu Pendidikan Karakter Khas Pesantren. Nah, ini terjemahan dari Adabul Alim wal Muta'alim. Tentunya dengan adanya terjemahan dan juga dicetak, ya ini akhirnya semua pendidik di kalangan manapun mampu mempelajarinya dan juga menerapkannya kepada siswanya pada saat pendidikan dan juga pengajaran. Jadi saya mulai membahasnya tentang keutamaan ilmu. Jadi kalau kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala dengan dihadapannya dengan mendapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukanlah orang yang ilmunya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, yakni jabatan, harta benda, atau berlomba-lomba memperbanyak pengikut. Nah, ini keutamaan ilmu itu menurutnya ialah untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita memakai ya pendekatan rasionalisme itu, bahwa memang manusia itu ya dalam perspektif filsafat barat itu ya akal sebagai ya sumber ilmu juga. Tapi kalau dalam masyarakat Islam gitu ataupun masyarakat beragama lainnya, yang menjadi sumber ilmu itu ialah dari Tuhan dan juga manusia itu sendiri ataupun akal itu sendiri. Nah, cendekiawan-cendekiawan Muslim itu menganggap bahwasanya ya sumber ilmu itu ialah wahyu yang diturunkan Allah. Nah, kemudian yang diajarkan oleh Rasul dan para ulama, serta dari akal itu sendiri, akal manusia itu sendiri yang menjadikan sumber ilmu itu. Jadi dua ini bukanlah hal yang sifatnya tidak digunakan, tapi kedua-duanya digunakan. Nah, makanya kenapa peradaban pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat maju ya, karena memang ketika ia menggali ataupun mengkaji serta mempraktikkan apa yang tertulis dalam ini ya Al-Quran, dia pelajari lagi, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada ia pelajari, dan ia tentu memperoleh nikmat berupa kecerdasan yang luar biasa sehingga membuat peradaban waktu itu sangat maju ya. Jadi memang peradaban itu maju ya karena ilmu ya. Kalau kita lihat kan dalam sejarah seperti itu ya, contoh pada masa dinasti Abbasiyah itu maju ya karena ilmu. Lalu kemudian peradaban Yunani kuno yang munculnya banyak sekali tokoh filsafat gitu, filsafat alam. Nah, dan filsafat lainnya itu karena ilmu juga, perkembangan ilmu ya. Lalu di Eropa Barat gitu, pada masa Renaissance, nah itu pun maju karena ilmu juga peradabannya. Sehingga ya kalau misalkan kita mau membangun peradaban yang maju, ya ilmu lah yang utama, kan seperti itu. Bukan hanya sebatas membangun peradaban dalam sektor yang sifatnya material saja. Nah, karena apa? Karena adanya teknik
manajemen politik, sosial, dan lainnya. Jika ia tidak dibarengi dengan ilmu dan moral yang baik, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, sehingga nilai-nilai dan esensi keutamaan ilmu yang dimana itu untuk memperoleh ridho Allah, itu kan ridho Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini. Nah, akhirnya justru malah bertentangan dengan esensi dan hakikat yang sebenar-benarnya, sehingga dampaknya digunakan hanya untuk meraup keuntungan dunia saja, keuntungan duniawi, jabatan, harta. Nah, itu mungkin bahkan berlomba-lomba memperbanyak pengikut, kan seperti itu. Sehingga hal seperti ini yang aturan ilmu itu membawa maslahat, kebaikan, dan juga selalu membawa sifat terpuji, akhirnya ia malah menjadi tercela. Nah, selain itu pun bahwa memang ya seperti halnya orang tua gitu kan, itu memang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Bahkan kalau kita ini ya mengingat bahwasanya memang pembelajaran itu dari buayan sampai liang lahat, yang dimana memang semangat keilmuan ini telah dipraktikkan oleh para sahabat dan juga para tabiin, yang dimana mereka itu sangat semangat sekali dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi ada sebuah ini kisah yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri itu, yang dimana ia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki keluar dari tempat tinggalnya untuk mendidik jiwanya dalam beberapa tahun. Nah, jadi terutama halnya yang laki-laki begitu, jangan pernah takut untuk menuntut ilmu ya. Bahkan harus merantau pun banyak nih kan teman-teman mahasiswa yang merantau. Sampai-sampai kalau yang senang membaca buku itu, tanggal muda dikirim orang tuanya beli buku. Nah, minggu kedua udah habis itu kan. Hanya makan mie. Itu pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalkan kata Ruwaim itu kan, ilmu itu ibarat garam yang tersebar di lautan. Nah, maka jadikanlah budi pekerti ibarat tepung yang berterbangan di daratan. Nah, ini jadi bagaimana caranya kita menjadikan ilmu itu sebagai pengetahuan dan juga praktik dalam kehidupan, memecahkan masalah yang dimana dibarengi dengan budi pekerti. Nah, ini kalau misalkan kita melihat apa yang menjadi pembahasan dalam ini ya, Adabul Alim wal Muta'alim ini banyak sekali mengutip dari ini ya, hadis-hadis, kemudian para pendapat ulama, yang dimana salah satunya Imam Syafi'i itu suatu ketika pernah ditanya ya, bagaimana pengakuanmu terhadap budi pekerti? Lalu beliau menjawab, aku mendengarkan per huruf darinya, sehingga semua anggota tubuhku menjadi senang. Sungguhnya seluruh anggota tubuhku mempunyai pendengaran yang bisa menikmatinya. Lalu kemudian Imam Syafi'i ini ditanya lagi, bagaimana cara engkau mencari budi pekerti itu? Beliau menjawab, cara engkau mencari budi pekerti ini kan ya,
Jadi kata Imam Syafi'i, aku mencarinya ibarat perempuan yang kehilangan anaknya. Kemudian ia mencarinya sementara ia tidak mempunyai orang lain selain anak itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ilmu itu pengetahuan dan juga yang sifatnya untuk mendidik rohani kita, moral kita, budi pekerti kita, itu budi pekerti ibarat seorang anak ya gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak ada, itu harus dicari sampai ketemu, sampai didapatkan. Nah, kita kadang barangkali inginnya ringkas saja gitu kan. Bahkan kalau ada tugas apa, udahlah, yang penting ada daftar pustakanya. Nah, ini boleh kopas dari mana saja ya, nggak apa-apa kan, yang penting ada daftar pustaka, tidak menyalahi kaidah penulisan. Nah itu, tanpa membaca esensinya, apalagi keseluruhannya. Nah ini akhirnya seharusnya mendapat lebih, akhirnya berkurang kadar keilmuannya ya, karena ya sedikit begitu, tidak banyak yang didapatkan. Nah bahkan kalau misalkan kita amati, setiap tahun banyak sekali hasil karya, skripsi, tesis. Nah, akan jurnal-jurnal. Kalau misalkan dari hasil satu penelitian itu dapat ini ya, dari hasil uji coba dan ternyata mampu memecahkan permasalahan, ya bayangkan saja jika sebegitu banyaknya hasil penelitian dijalankan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia ini ya, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan di Indonesia ini yang bisa teratasi, terentaskan. Nah, mungkin kadang-kala ya kita kurang menghormati, menghargai ilmu pengetahuan itu ya. Menghargainya sedikit ya kalau di kita. Jadi seakan-akan ya kalau sudah dari hasil penelitian ya sudah begitu saja, paling-paling masuk ini ya Google Scholar. Nah itu sudah sangat bagus sebenarnya sih. Nah namun yang lebih repot lagi kan kalau misalkan hanya menjadi tumpukan di gang saja. Nah itu sangat disayangkan sekali. Padahal ya kalau dipraktikkan kemudian dijalankan, diterapkan secara benar-benar, ya maka banyak sekali itu permasalahan yang dapat dientaskan. Nah lagi-lagi kan tentu dengan bagaimana cara kita menyikapi ilmu tersebut. Apakah hanya ada di dalam daftar-daftar perpustakaan saja, namun apakah hadir dalam kehidupan nyata di masyarakat. Nah sehingga itulah fenomena yang terjadi. Nah tapi pada esensinya bahwa memang kalau misalkan kita itu sedikit wawasan, pengetahuan, ya maka sifatnya dalam menghadapi dunia dan dinamika kehidupan zaman yang semakin maju ini akhirnya tergerus dan tertindas oleh zaman ya. Nah makanya kemarin kalau misalkan kata Ibnu Khaldun itu kan, kalau engkau tidak mencari ilmu atau tidak dididik, maka zaman yang akan mendidikmu. Nah itu. Tapi sebaik-baiknya kan kita harus sadar diri bahwasanya pembelajaran itu tidak hanya sebatas saat sekolah ataupun kuliah saja. Namun setelah itu pun perlu juga kita terus menambah, mengingat dan menyampaikan keilmuan itu sendiri, sehingga tidak lupa lah terutama kan. Oke, lalu bahwasanya memang jelas ya, jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini memandang bahwa ilmu itu sangat penting sehingga menjadi keutamaan yang dimana untuk mencapai ridhonya Allah. Karena memang pada dasarnya beliau pun menuliskan dalam hasil karya tulisannya
dijelaskan bahwa di Al-Quran pun di dalam surat Al-Mujadalah telah dijelaskan ya, bahwasanya ya Allah itu memang akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini dijelas nih kalau misalkan di surat Al-Mujadalah pun sudah dijelaskan ya, bahwasanya ya orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya beberapa derajat di antara orang-orang lainnya. Nah, terutama menurut Yasin, orang-orang yang diangkat derajatnya adalah mereka yang menuntut ilmu sembari mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membawa kebajikan dan kemaslahatan bagi umat, bukan ilmu yang membawa kerusakan bagi umat. Ini jadi sifatnya ilmu terpuji ya. Nah, inilah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimana ia yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Oke, saya minum dulu ya. Yang dimana ilmu itu harus membawa kemaslahatan, kebajikan bagi umat. Nah, karena kalau misalkan ilmu yang membawa kebermanfaatan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka itu akan terus bergelombang ya, berputar mengalir dalam kehidupan zaman, sehingga menjadi sifatnya yang kebenaran universal ya, seperti bola salju. Semakin banyak orang yang menyampaikan ilmu yang memiliki kemaslahatan, halnya bola salju ya, semakin besar juga dampak yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau misalkan ilmu yang diajarkan itu tidak membawa kemaslahatan dan semakin besar diajarkan begitu, maka akhirnya dampak ketidakmaslahatannya itu semakin besar juga di dalam masyarakat. Ya kan, hari ini kalau kita amati fenomena banyak sekali ya nilai-nilai ataupun mungkin beberapa pengetahuan yang bertentangan dengan agama itu sendiri, kurang relevan begitu, sehingga ya sifatnya mengarahkan manusia itu kepada kebebasan gitu kan, kebebasan, kemudian ya istilahnya bebas berpendapat, dan juga membawa humanisme gitu kan, kemanusiaan. Bahkan humor yang terjadi pun hari ini yaitu di luar dari kemaslahatan dan juga sikap serta tampilan yang terpuji. Nah, maka jangan heran kalau sekarang itu kita lihat orang-orang melucu, bahkan di jalan-jalan itu banyak sekali laki-laki yang berpakaian perempuan. Dan itu kalau kita amati di kota-kota besar itu bukan menjadi hal yang jarang ditemukan ya, tapi setiap hari itu ada. Nah, ini menandakan bahwa ada suatu degradasi moral, bahkan merebak kepada media-media sosial gitu, yang dimana banyak orang-orang yang mengekspresikan kelucuannya itu ya dengan cara seperti itu, misalkan laki-laki berpakaian perempuan. Nah, ini menandakan bahwa paradigma dan cara berpikirnya itu justru malah menjadi tidak kreatif, malah turun tingkatannya. Nah, ya entah apapun alasannya, baik itu karena kekurangan ekonomi ataupun haknya sebagai manusia begitu, ataupun ya istilahnya
kesetaraan dan segala macamnya itu sebenarnya secara kodrat alam ya, sudah bertentangan dengan kodrat alam, dengan esensi dan juga wujud asli dari dirinya. Nah itu. Namun kan ketika ia menjadi sebuah pemikiran, maka seakan-akan sikapnya itu dibenarkan. Nah ini yang bahaya nih, ketika suatu ekspresi itu dijadikan pemikiran dan diekspresikan melalui lisan dan juga tulisan. Inilah sangat berbahaya kalau misalkan ya pengetahuannya itu kan, ataupun ekspresi mengenai sikap dan juga tampilan yang salah itu ketika ia dituliskan dan disampaikan dengan lisan sehingga seakan-akan menjadi pengetahuan, ini hal yang berbahaya sehingga membawa dampak buruk bagi masyarakat, bagi manusia itu sendiri. Nah itu. Nah lalu tentunya setelah keutamaan ilmu yang dibahas oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwasanya memang ya untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, jadi ada prasyarat yang harus dicukupi oleh para penuntut ilmu. Nah ini kalau bagi murid itu hendaknya menanamkan dan berniat murni, tidak sekali-kali berniat untuk tujuan duniawi dan tidak melecehkan pendidikan maupun menyepelekannya. Nah jadi tanamkan niat yang ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh serta murni dari keinginan hati dan juga pikiran untuk mendapatkan ilmu ya, bukan untuk tujuan duniawi. Kalau tujuan duniawi itu kan ya sifatnya kita bonus lah gitu kan, sifatnya bonus ya, karena memang orang-orang yang menuntut ilmu kemudian mengamalkannya yaitu rezekinya dicukupkan. Nah tergantung seberapa besar ia berusaha dan juga mengamalkannya, kan seperti itu. Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kadang kita kan khawatir nih, wah setelah lulus mau kemana, nah saya harus kesini. Jadi terbersit dalam pikirannya, dalam hatinya, ya tujuannya untuk ini ya bersekolah ataupun menuntut ilmu itu ya ujung-ujungnya kepada pekerjaan yang sifatnya membawanya hidup sejahtera dan juga menjadi orang kaya. Nah ini kadang nih akhirnya tidak meresap dalam dirinya dan juga tidak mampu memahami, memaknai apa yang ia pelajari. Ya, sifatnya menggugurkan kewajiban saja gitu kan. Nah, ini yang repot. Mudah-mudahan kita semua dalam belajar dimanapun tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tapi benar-benar kita tanamkan dalam diri kita niatkan bahwasanya memang keutamaan ilmu itu ya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Lalu yang kedua itu bagi guru dalam mengajarkan atau mentransfer ilmu semestinya terlebih dahulu meluruskan niat. Nah, luruskan niat bagi guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Jangan terbersit mengharapkan materi atau imbalan semata ya. Nah selain itu, hendaknya apa yang diajarkan dan disampaikan mesti sesuai dengan tindakan atau perilaku yang diperbuat. Nah ini untuk para guru. Jadi kalau dalam mengajarkan ataupun mentransfer ilmu ya semestinya kita niatkan lurus kita. Seperti apapun, bagaimanapun kondisinya peserta didik kita harus terima dia menjadi murid kita. Nah, kadang kan kalau misalkan murid ada yang kekurangan dalam hal apa itu, nah ini jangan sampai mengeluh. Nah, karena siapa tahu murid yang bermasalah itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang berpengaruh, akan menjadi pemimpin yang berguna bagi banyak orang.
Namun ketika kita salah mengajarkannya ataupun malah ini ya yang repot itu malah memotong potensinya gitu kan, ibarat pohon yang seharusnya ia dapat tumbuh. Nah justru karena kesalahan dari gurunya dalam hal pengajaran, terutama mendidiknya ya, akhirnya yang tumbuh itu bukanlah potensinya yang ia miliki, tapi justru potensi dasar yang ia miliki justru malah ditebangnya karena mungkin adanya suatu perkataan ataupun sikap yang membuat ia putus asa, bahkan ia tidak tahu bahwasanya ia memiliki potensi di bidang tersebut. Nah, makanya dari itu harus teliti nih menjadi guru nih. Jadi kita harus mampu mengeksplor, menggali potensi yang ada dalam diri anak. Selain itu pun usahakan apa yang disampaikan ya sesuai dengan tindakan ataupun perilaku yang diperbuat. Ya tentu sulit ya, tapi itulah tantangan kita kalau misalkan ya belum dapat sepenuhnya dalam hal segi tindakan, ya minimal kita mampu menjaga sikap-sikap hal-hal yang buruk kan seperti itu, sehingga tidak menjadi kebiasaan dan perlahan-lahan sikap yang baiklah yang kita lakukan, terutama dalam menyikapi peserta didik dan juga orang tua serta lingkungan masyarakat. Nah, kadang-kala kan sabar itu sangat penting dan senyum itu sangat penting, karena terkadang permasalahan besar itu dapat diatasi dengan senyum dan sabar. Nah, serta kadang permasalahan hal yang mungkin mulai rumit akan terselesaikan hanya dengan meminta maaf gitu kan, dan memberikan pujian. Nah, sifatnya itu membangun kesadarannya di saat ya kita berhadapan dengan orang itu, orang tersebut emosi. Nah, kalau kita merasa pintar, kemudian kita merasa bahwasanya aku guru, engkau murid gitu. Nah, itu kan repot. Aku lebih tahu, engkau tidak. Nah, itu kan repot juga nanti, karena memang kalau misalkan guru itu seharusnya senang ketika muridnya itu kelak atau mungkin bahkan di waktu itu bisa menjadi lebih pintar darinya dalam suatu hal, misalkan keterampilan. Nah, harus bangga tuh, harus senang. Ini prasyarat penuntut ilmu. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan etika penuntut ilmu. Nah, ini yang pertama itu harus mensucikan diri. Nah, usahakan kalau misalkan dalam proses pembelajaran, bahkan sebelum belajar, ya terutama kita membaca ini ya, Al-Quran dalam suatu majelis ataupun menghadiri suatu majelis, ya kita usahakan mensucikan diri terlebih dahulu, lalu kemudian kita perbaiki niat kita dalam mencari ilmu, sesegera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia. Jangan menunda-nunda belajar. Nah, oke. Ya, jangan menunda-nunda belajar. Ini kan kadang kala nih ya, sewaktu masih belia, apalagi sewaktu remaja pemuda, kita ini kadang banyak menghabiskan waktu untuk bermain.
misalkan nongkrong dengan teman-teman, lalu kemudian ya mungkin ada juga yang sibuk dengan pacarnya gitu kan. Ya waktu muda dihabiskan bukan untuk belajar, kita tunda, tugas kita tunda, kemudian buku-buku yang dibeli tidak dibaca, terus disibukkan dengan gadget ya, dari pagi, siang, sore sampai malam. Ya kita disibukkan sewaktu muda itu bukan disibukkan dalam hal segi memperoleh ilmu ya, tapi dalam hal segi kehidupan dunia yang modern ini. Nah, kalau nggak nongkrong nggak seru gitu kan, wah itu sebenarnya perspektif yang ini juga ya, keliru juga kalau misalkan dilakukan secara berlebihan dengan meninggalkan tugas kewajiban memperoleh ilmu. Ya akhirnya yang seharusnya sewaktu muda itu sudah mampu, banyak hal yang bisa kita praktikkan, baik dalam hal segi ibadah, kemudian pengetahuan umum dan juga keterampilan, serta pengabdian pada masyarakat dan juga sebagai pemuda pergerakan, justru karena kita sering menunda-nunda gitu. Ya begadang, bangun siang, apalagi anak kosan ya. Kalau kuliah masuk siang tuh pasti malamnya begadang gitu. Entah itu main PS ataupun main game online gitu kan. Sekarang kan anak-anak lagi main Free Fire. Ini tuh begadang sampai main bareng bersama teman-temannya sampai pagi ya. Akhirnya banyak tugas yang tertunda gitu. Ketika masuk ke dalam kelas, akhirnya seharusnya dikumpulkan, ini malah belum. Ya mau nggak mau alasan sakti dipakai. Laptop rusak gitu. kena virus datanya, ada segala macam. Ya nggak tahu ya, kalau misalkan hari ini alasan belum ngumpulin tugas karena laptop rusak ataupun data kena virus, itu masih ada apa enggak ya? Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan alasannya karena habis begadang, bangun siang, masuk ke kelas kesiangan, alasan lah kena tilang pak, ya ban bocor dan segala macamnya. Itu sudah ini kali, zaman dulu sekali gitu. Nah inilah akibatnya kalau misalkan kita sewaktu muda sering menunda-nunda belajar, sehingga kerap kali ya ketika diberikan tugas, pertama ya bagi yang sudah bekerja gitu kan, merasakan dampaknya. Mungkin ada beberapa hal yang seharusnya kamu ketahui dan kamu dapat lakukan, terampil ya seharusnya pada saat kerja. Namun ketika kamu mendapat tugas itu, justru kamu malah tidak tahu ilmunya, tidak tahu keterampilannya. Nah itu kadang-kali kan kita seperti itu ya, waduh ini seharusnya saya bisa nih. Dulu waktu kuliah, waktu sekolah pernah diajarkan nih, namun karena saya tidak serius ya waktu pelajaran itu, ataupun jarang masuk, sehingga saya tidak tahu nih. Nah gitu. Nah ini akhirnya mau gak mau dia mempelajarinya lagi dengan sendiri, karena kebutuhan kerja gitu kan. Nah padahal itu sangat penting ya, karena kita sering menunda-nunda itulah. Dan ya seperti yang dijelaskan di awal, menyepelekan, akhirnya kita tidak mempunyai keterampilannya. Nah ini apa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan seperti ini, jangan menunda-nunda. Jadi penyakit menunda-nunda ini memang ada dalam pemuda itu kan, kalau kita perhatikan tuh. Ya namanya anak
muda ataupun remaja, anak-anak kan hobinya masih bermain, Pak, gitu kan. Kita banyak mencari pengalaman. Nah, ini pengalaman apa dulu nih kan? Nah, kalau mencari pengalaman itu sifatnya yang produktif lah. Nah, makanya carilah lingkungan yang produktif dan menjadi wadah keilmuan. Forum-forum diskusi, forum-forum kreatif, kemudian forum-forum ataupun komunitas yang sifatnya bermanfaat di masyarakat. Nah, itu yang ini ya kita cemplungi, bukan forum-forum ataupun komunitas yang sifatnya mengarahkan kita menuju ini ya perbuatan-perbuatan yang kurang bagus lah gitu kan. Nah ini. Oke, lalu yang keempat itu harus menerima apa adanya ataupun qanaah ya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu itu harus menerima apa adanya kondisinya. Misalkan ya di belajar di majelis ya seadanya begitu kan, fasilitas seadanya. Kemudian guru juga mungkin ya apa yang disampaikannya kadangkala sudah tahu, ya kita dengarkan saja, karena mungkin dibalik itulah ya kita akan mendapatkan sikap yang sabar, dan setelahnya pertemuan berikutnya bisa jadi kamu akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa kan, seperti itu. Lalu yang kelima itu harus membagi waktu. Nah ini kata Kiai Jasim, waktu yang ideal dan baik digunakan untuk belajar ialah waktu sahur digunakan untuk menghafal. Waktu sahur itu kan ya biasanya jam 3 sampai jam 4 lah, biasanya akan seperti itu. Ini bagus digunakan untuk belajar, bahkan ya kalau kita untuk belajar sampai subuh pun bisa, sampai kita waktunya sholat subuh. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk menghafal. Nah lalu waktu pagi digunakan untuk membahas pelajaran. Ini kan kalau masih pagi, kita pikiran kita belum banyak memikirkan suatu hal nih, jadi masih fresh, belum bertemu banyak orang ataupun belum melihat berbagai macam kondisi dan juga fenomena serta kesibukan, sehingga waktu pagi itu sangat bagus untuk membahas pelajaran karena otak sedang fokus-fokusnya. Nah lalu waktu tengah hari digunakan untuk menulis. Jadi kalau tengah hari itu cuaca ya sudah, matahari sudah terlihat jelas berada di tengah-tengah ataupun sudah mulai panas, ya ini enaknya nih untuk menulis materi, karena kita bisa duduk sambil tenang dan juga menulis. Nah ini sangat cocok nih. Lalu di waktu malam digunakan untuk meninjau ulang dan mengingat pelajaran. Nah, jadi membaca materi pelajaran, meninjau ulang, dan mengingat pelajaran yang disampaikan itu bisa dilakukan di malam hari. Nah ini sebenarnya cara-cara belajar yang hari ini kita sering dengar itu pernah disampaikan oleh Kiai Hasim ya. Lalu beliau juga menjelaskan tempat yang paling baik digunakan untuk menghafal adalah di dalam kamar, dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang bisa membuat lupa. Nah, jadi tempat yang paling bagus menghafal itu di kamar, karena kita bisa fokus, tidak disibukkan dengan ini ya suara-suara dari luar. Selain itu tidak melihat lalu lalang orang, mata kita bisa fokus untuk menghafal apa yang sedang kita hafalkan. Nah
seperti itu, bagusnya di kamar. Selain itu kan kamar kan biasanya kita tata dengan rapi, buku-buku kita susun, bahkan ada meja belajar, sehingga sangat pas sekali ya. Nah itu. Nah, lalu harus mempersedikit makan dan minum. Nah, jadi kalau kita kebanyakan makan dan minum itu akhirnya membuat kita ngantuk ya. Membuat kita ngantuk sehingga malah jadi kurang semangat untuk belajar nih. Kalau misalkan di dalam ini ya, dan ngumpul dengan teman kan biasanya di tempat makan, aduh kalau habis makan nih kenyang, nggak pinter dengan bahasanya lapar galak gitu kan, lapar galak kenyang. Nah itu kan kalau ngumpul sama teman kan biasanya gitu. Nah itu jadi memang jangan terlalu makan banyak dan jangan terlalu minum banyak juga, karena pada saat belajar akhirnya kita jadi ngantuk malah. Nah selain itu, mempersedikit makan pun ya, itu dapat membuat tubuh kita sehat dan juga mencegah dari penyakit. Karena memang kan penyebab hinggapnya penyakit itu ya, apalagi hari ini ya, karena terlalu banyak makan dan minum. Nah, banyak makan dan minum yang banyak mengandung gula gitu kan. Nah, yang manis-manis. Lalu kemudian banyak mengandung ini ya, apalagi banyak mengandung yang asam-asam. Nah, ini kayak Jiasim pun melarang ini ya, terlalu banyak memakan makanan yang sifatnya asam, karena itu akan berdampak pada ini ya, pada perkembangan ataupun daya kecerdasan otak. Nah, hal inilah yang menjadikan tumpulnya otak ataupun dedel kalau dalam bahasa Jawa ya. Nah, lalu memperlemah panca indera juga. Selain itu, makanan-makanan yang banyak menimbulkan dahak itu kita kurangi juga. Dan juga makanan-makanan yang sifatnya terlalu banyak lemak ya, itu dikurangi juga, karena ya itu tadi akan berdampak kepada proses pembelajaran. Nah, selain itu ya tentunya kita harus menjauhkan diri dari makanan-makanan dan minuman yang haram, kan seperti itu. Lalu harus berusaha mengurangi tidur nih, selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikiran. Jadi jam tidur itu tidak boleh melebihi 8 jam ya, dalam sehari semalam. Dan itu sepertiga dari waktu satu hari. Nah, kalau misalkan keadaannya memungkinkan untuk istirahat kurang dari sepertiga waktu dalam sehari semalam, ya maka dipersilakan untuk melakukannya. Atau mungkin kalau ya ini ya, merasa terlalu lelah, habis dari mana, kegiatan apa, sehingga menyebabkan tenaga terkuras banyak, maka tidak masalah kalau misalkan memberi kesempatan untuk tidur terhadap diri kita. Nah, selain itu ya kita mau mencari hiburan, bersantai ke tempat-tempat hiburan yang sekiranya mampu memulihkan kembali semangat kita dan tidak menyanyiakan waktu ya tentunya. Nah ini jangan sampai ini ya, tidur Selasa bangun Kamis nih ya. Nah ini repot nanti nih, kelamaan tidur.
begadangnya kelamaan, jadi tidur Selasa bangun Kamis. Nah, jangan terlalu berlebihan jam tidurnya ya, akibat begadang mungkin. Tidur Selasa bangun Kamis, itu mah habis maco 8 hektar kali ya. Nah, jadi kenapa ada istilah kemajuan peradaban suatu bangsa itu ditentukan oleh pemuda? Ya karena pemudalah yang mampu berpikir keras dan juga bekerja keras secara akal pikiran. Ia mampu diajak untuk berpikir keras, secara fisik ia masih kuat untuk bekerja. Nah, seperti itulah. Jangan sia-siakan masa muda ya. Jangan menunda-nunda. Nah, jangan terlalu banyak disibukkan oleh bermain kan. Bermain itu seperlunya saja, hanya untuk refreshing pikiran, agar pikiran, badan dapat digunakan dalam kondisi normal kembali. Tapi justru jangan malah disibukkan oleh kegiatan yang malah merugikan diri kita ya. Hanya sekedar kesenangan ataupun inilah pergaulan yang kurang bermanfaat. Oke, lalu yang ke-10 itu tidak tenggelam dalam pergaulan. Nah, jadi bagi para pencari ilmu itu harus ini ya, mampu mengontrol dirinya dalam pergaulan, jangan sampai tenggelam. Apalagi bergaul dengan lawan jenis khususnya, karena kalau terlalu banyak bermain itu akal pikiran itu digunakan secara sedikit ya, tidak dimaksimalkan karena hanya digunakan untuk senang-senang saja ya, sekedar bercengkrama saja gitu kan. Apalagi jangan sampai gibah ya. Nah ini, selain itu karena watak manusia itu adalah banyak mencuri kesempatan. Nah ini kalau kata Kiai Hasim nih, pertama pemuda nih ya, melihat ada cewek cantik di perpustakaan sendiri lagi baca buku, disamperin. Nah ngobrol-ngobrol minta nomor deh. Terus kemudian di taman ketemu yang cakep dikit, nah ngobrol-ngobrol minta nomor deh, siapa tahu malam minggu bisa diajak jalan. Nah ini akhirnya terlarut, kemudian disibukkan ya memberikan perhatian segala macamnya, padahal belum tentu ya jadikan sebagai pasangan ya. Nah ini akhirnya malah jadi membuang-buang waktu, atau kadang barangkali justru banyak tugas, banyak pengetahuan dan ilmu yang terlewatkan karena banyak ditunda itu tadi. Nah sehingga karena banyak menyanyiakan waktu, akhirnya sama saja dengan menyanyiakan umur tanpa berguna, sehingga berakibat ya hilangnya ini ya pengetahuan keagamaan. Apalagi kalau misalkan bergaul dengan orang yang jauh dari agama ya, waduh tuh. Maka dari itulah kita coba nih perbaiki diri kita mumpung masih sempat ya, termasuk saya juga ya gitu. Nah ini, dan bahkan mungkin kalau misalkan perlu, kita itu harus ini ya, mampu selalu mendekati orang-orang soleh ya, kemudian kuat agamanya, serta ya selalu takwa kepada Allah, yang dimana
Dialah yang akan mengingatkan kita, kemudian ia juga yang mampu menjadi figur kita ya dalam hal segi sikap, pengetahuan, kebaikannya, nah kebiasaannya, ya bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan sedekah yang ia lakukan dapat kita tiru, sehingga kelak ketika kita sukses kita menjadi orang yang ini ya mudah untuk bersedekah, baik itu sedekah harta ataupun ilmu ya, sehingga ada rasa ingin menolong terhadap orang lain jika kita memiliki suatu hal yang lebih ya, atau mungkin sedikit pun kalau kita punya rasa ingin menolong, kita berikan yang terbaik. Nah tuh. Oke, lalu sekarang masuk ke dalam pembahasan tugas guru. Nah, kata Kyai Hasyim, tugas guru adalah memotivasi pelajar pemula agar memperbaiki niatnya secara bertahap, baik motivasi berupa perkataan maupun perbuatan. Guru memotivasi pelajar agar menggemari ilmu ya. Nah, memotivasi pelajar agar pelajar itu menggemari ilmu dan gemar menuntut ilmu. Jadi di sini nih bedanya pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran itu kan kita sifatnya hanya mengajarkan pengetahuan. Namun kalau dalam konteks pendidikan itu kita tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, namun kita tanamkan kepada peserta didik, pada santri, agar ia itu gemar untuk mempelajari ilmu, gemar menuntut ilmu. Nah, sehingga ilmu itu seperti halnya oksigen ya. Kalau tidak menghirup oksigen kan meninggal gitu. Kalau tidak menuntut ilmu ya maka kita akan kehilangan pengetahuan. Nah, tidak memiliki pengetahuan ya akhirnya kita punya akal namun tidak dipergunakan, ya sama saja dengan ini ya, mati akal kita kan. Lalu menyampaikan pelajaran secara ringan. Nah, ini pelafalannya bagus, mudah dipahami, dan menyederhanakan uraian. Jadi kalau kata Kyai Hasyim itu, pelajaran ya harus disampaikan secara bertahap ya. Ya, awal mula pelajaran disampaikan secara ringan, kemudian penjelasannya harus bagus, mudah dipahami, dan menyederhanakan uraian, sehingga dalam proses pertemuan selanjutnya akhirnya kita mampu mengulas kembali materi dan juga siswa bisa disuruh menghafal dalam konteks tertentu. Nah, selain itu bisa memperdalam ilmunya dan juga bisa menggunakan dialog serta membuka ruang pertanyaan ya kepada siswa yang mungkin merasa kesulitan dalam hal segi pengetahuan yang kurang ia pahami, atau mungkin ada pertanyaan yang terkait permasalahan. Nah, ini masuk ke dalam metode pengajaran. Kata Kyai Hasyim itu dalam hal metode pengajaran pada esensinya kita bisa mengajukan permasalahan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Kalau misalkan dalam hal pelajarannya, kenapa sih kita harus memberi, kenapa sih kita harus peduli terhadap orang lain, nah kenapa sih kita harus menyampaikan ini ya, ilmu serta berbuat kebaikan. Karena memang pada dasarnya kita dalam hal segi keduniawian itu kan manusia kalau tidak disibukkan dengan perbuatan terpuji maka akan disibukkan oleh perbuatan tercela. Nah, apapun yang akan kita lakukan, kita pikirkan, kita sampaikan, tentu
akan berdampak juga kepada diri kita, yang dimana kita kembali lagi bahwa ya manusia itu akan kembali kepada ini ya Allah begitu kan. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akhirat, kemudian dengan dunia, nah itu bisa kita kaitkan dengan fenomena-fenomena yang dihadapi. Misalkan kok saya kesulitan dalam hal belajar ataupun menghafal, nah maka kita berikanlah solusi, misalkan untuk menghafal ya jamnya yang bagus untuk menghafal di waktu sahur ataupun jam 3 sampai ini ya sebelum sholat subuh. Nah ini akhirnya ya konteks antara ilmu yang disampaikan serta permasalahan itu ada sinkronisasi tergantung konteks materi pelajaran yang dibahas juga. Nah, jadi kalau kita amati ini bisa dikatakan juga pembelajaran yang sifatnya kontekstual ya, dikaitkan dengan permasalahan sehingga adanya suatu problem solving, pemecahan masalah. Sungguh luar biasa nih, namun kan hari ini metode seperti itu seakan-akan baru, padahal cuma namanya saja diganti pakai bahasa Inggrisnya. Nah lalu yang kedua, metode pengajaran yang bisa dilakukan ialah musyawarah. Nah ini musyawarah ini biasanya untuk ini ya peserta didik ataupun santri senior ya yang sudah hampir matang keilmuannya. Kenapa? Karena ia sudah mempunyai dasar ilmuwan. Maka untuk memperkuat dan juga memperkokoh serta menguji pengetahuannya dan mencari kebenaran akan ini ya ilmu yang dipelajarinya, apakah sudah sesuai atau belum, ataupun tahap pengetahuan yang disampaikan sudah benar atau belum, maka ada musyawarah. Nah makanya dalam musyawarah itu ialah orang-orang yang berilmu ya. Tentu kalau misalkan ada yang tidak berilmu pun ketika ia hadir dalam musyawarah, ia akan menjadi cerdas pintar karena dia banyak mendapat ilmu pengetahuan ketika mendengar forum dalam musyawarah itu. Nah ini selain itu pun ya ada dialog ya. Ini dialog antara ini ya para peserta didik dengan para pengajar. Nah sehingga dengan adanya dialog ini akhirnya membuka ruang-ruang pengetahuan yang dicari oleh peserta didik yang seperti itu. Nah ini kan kadang menunjukkan potensinya. Pertanyaan itu kadang mengekspresikan apa yang ingin dia ketahui dari potensinya. Nah sehingga ya disitulah kita sebagai pendidik gitu mampu memberikan arahan selain jawaban ya. Kalau jawaban kan sudah pasti jika kita mengetahui dan bisa menjawabnya. Nah selain itu ya kita bisa mengarahkan dia harus seperti apa dalam mengembangkan potensinya. Nah, lalu yang terakhir adalah ini hasil ilmu. Di Kiai Hasim itu menuliskan ya dalam karyanya ya ngambil dari Wahab bin Munabah. Di kata Wahab bin Munabah itu sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Nah, yang pertama kemuliaan. Walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan ataupun bukan bangsawan lah, bukan dari kalangan atas lah kan seperti itu. Lalu yang kedua keluhuran derajat. Walaupun ia diremehkan. Yang ketiga itu dekat di hati umat ya, dekat di hati masyarakat. Walaupun ia berada di daerah jauh. Bahkan sampai sudah wafat pun ya, ketika orang-orang itu mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa pada orang banyak, pada masyarakat, ia akan terasa dekat, akan terasa dan dipelajari ilmunya.
Lalu 4, kekayaan. Nah, ini yang keempat ini kekayaan walaupun ia miskin harta. Jadi kan kalau kata Buya Hamka itu apa? Jadi hati itu akan tentram gitu kan ya. Damai sebab hati kita sudah kaya gitu. Dia akan mendapat kekayaan walaupun ia miskin harta. Nah, ini maknanya sungguh dalam ya. Yang kelima itu kewibawaan walaupun ia orang yang rendah diri. Nah, inilah hasil dari ilmu. Adapun kalau misalkan hasil yang sifatnya material, kesejahteraan, nah itu ya tentunya didapat juga ya. Namun bukanlah suatu hal yang utama. Nah, ia sifatnya perlu saja ya, bukan kebutuhan. Kalau perlu itu kan relatif ya. Ya sifatnya bonus lah. Tapi bukan berarti kita menghindari itu juga, tidak. Karena kalau kita punya harta juga kan, kalau kita mampu memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan bermanfaat bagi banyak orang juga. Oke, sampai di sini cukup sekian. Jadi semoga bermanfaat ya. Walaupun masih banyak kekurangan dan saya juga masih belajar, masih banyak belajar. Sedikit banyaknya ya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.